Oh, ada yang nanya. Oke, baik. Ini rekan benar tadi hari ini, hari Jumat, tanggal 11, saksi atas nama saudari Dr. TT ya datang kepada penyelidik Subdit Kamnat mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan hadir, kemudian menjawab beberapa pertanyaan ya yang diajukan oleh penyelidik. Jadi kami membenarkan. Kemudian yang kedua, informasi yang kami update adalah bahwa kemarin hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 18.45 penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap 6 laporan polisi yang sedang ditangani. Yaitu, oh ada yang nanya, oke, baik. Saksi atas nama saudari Dr. TT ya datang kepada penyelidik Subdit Kamnat mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan hadir, kemudian menjawab beberapa pertanyaan ya yang diajukan oleh penyelidik. Jadi kami membenarkan. Kemudian yang kedua, informasi yang kami update adalah bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kalau kita mengikuti ya sebuah kasus dan kemudian kita mengikuti betul secara sungguh-sungguh, bisa jadi kemudian kita akan larut di dalam sebuah kemarahan yang barangkali ya kalau bagi orang yang belum dewasa akan memunculkan ledakan. Bagaimana mungkin logika dijungkir balikan? Ya. Kata ditersangkakan, paling tidak sebentar lagi akan ada tersangkanya. Kemudian fakta dibiarkan saja, seolah-olah tidak ada. Pening kita, coba bayangkan ya. Jadi sebentar lagi akan ada tersangka karena kata-kata. Kan Roy Suryo itu berkata-kata, bukan maling dia. Bukan memalsukan ijazah, bukan memalsukan dokumen. Dr. Tifa berkata-kata. Resmond Sianipar berkata-kata. Semua mereka itu berkata-kata. Jadi seolah-olah melakukan kejahatan besar dengan kata-kata tersebut. Padahal kata-kata mereka itu tidak punya makna. Punya makna, punya fakta, punya data. Ketika mereka mengatakan ijazah Jokowi palsu, bahkan Roy Suryo yakin 100%, kan sesungguhnya tinggal diminta fakta dan data apa yang mereka punya. Kok ini dibiarkan saja terkesan? Malah kalau kita lihat misalnya circumstance-nya, selain Bareskrim Mabes Polri, yang lain juga nggak bergerak. DPR tidak bergerak, Kompolnas tidak bergerak, Komnas HAM tidak bergerak. Padahal sekali lagi ini kriminalisasi terhadap kata-kata. Kan saya katakan, kalau negara masih memenjarakan, masih menersangkakan, masih menahan atau menangkap orang yang berkata-kata, maka negara itu demokrasinya sontoloyo. Yang tidak relevan di entertain, diproses, yang relevan dicuekin, dibiarkan saja. Yang tidak relevan itu adalah pengaduan berbagai pihak
terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan yang disampaikan apalah namanya, Pradi Bersatu dan lain sebagainya. Oke, Jokowi membela diri dengan pencemaran nama baik. Dilokalisir dong. Kasusnya pencemaran nama baik saja atau fitnah. Ini enggak dilebarkan kemana-mana dengan ancaman hukuman yang gila-gilaan. Termasuk pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE yang tidak relevan sesungguhnya. Berita bohong di Undang-Undang ITE yang tidak relevan juga. Kemudian ujaran kebencian yang tidak relevan juga. Kemudian penghasutan yang tidak relevan juga. Yang penggunaan dokumen tanpa izin di pasal 32 yang tidak relevan juga. Kemudian di pasal 35 Undang-Undang ITE mengenai memalsukan informasi dan lain sebagainya, mengubah informasi yang tidak relevan juga. Kan semua pasal itu kan tidak bisa dikenakan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah kalau pasal 310, 311 ada exceptionnya. Exceptionnya itu adalah kalau dia berbuat bagi kepentingan publik ya nggak bisa diproses lebih lanjut. Jadi saudara sekalian, ya cenderung kata-kata, bayangkan kata-kata diproses luar biasa ya. Sementara fakta dibiarkan saja. Sobat RH sekalian merasa nggak kalau fakta itu dibiarkan saja? Oke, kita bicara fakta sebagai petunjuk, ya kan? Karena jelas saja yang dilakukan Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa itu tentu bukanlah kegiatan pro justisia karena dia tidak diperiksa sebagai ahli kan? Ketika gelar perkara khusus, ya dia cuma menyampaikan presentasi saja, tapi bukan diperiksa sebagai ahli yang di BAP, berita acara pemeriksaan. Karena itu bisa menjadi petunjuk. Apa petunjuk yang sudah beredar? Banyak sekali. Kalau kita lokalisir saja pada ijazah, ya kan? Yang sudah ditemukan itu banyak sekali. Kita konsentrasi saja pada foto di ijazah tersebut. Yang konon itulah foto aslinya yang tidak berani ditunjukkan sampai sekarang ini. Bahkan polisi pun tidak menunjukkan foto itu di gelar perkara khusus. Kan aneh sekali. Maka di foto itu saja itu ada setidak-tidaknya 3 fakta yang perlu diuji lebih lanjut sebagai petunjuk. Kalau memang penegak hukumnya profesional, itu baru foto. Belum yang lain. Oke, kita hanya ingin mengingatkan kembali. Di foto itu, sobat era sekalian, setelah dilakukan face comparison, ya, face comparison, membandingkan antara foto yang tertera di ijazah dan foto Jokowi sebagai presiden, baik Rismond Sianipar, Dr. Tifa, Rismond Sianipar, Roy Suryo, dan bahkan anak kecil dalam tanda kutip si topi merah, mengatakan itu tidak match, nggak mirip foto antara ijazah dan foto Jokowi saat presiden. Masa fakta itu dibiarkan saja, tidak menjadi fakta yang telak untuk mengatakan bahwa, wah ini there must be something dengan ijazah. Itu satu. Itu baru foto doang. Yang kedua, soal cap di foto itu. Rismond Sianipar, lagi-lagi Roy Suryo, dan kemudian si topi merah mengatakan nggak ada yang lintasan cap merah di jasnya foto itu. Jadi foto itu seolah-olah menindih cap merah. Padahal di bagian tanda tangan yang hitam sekali masih ada terlihat lintasan merah tersebut. Dan ketika dilakukan iluminasi kata topi merah, diputihkan, diwarnakan putih, terlihat bahwa lintasan merah itu di bawah, bukan di atas foto. Itu 2. Ya. Yang ketiga, seperti yang dikatakan Rismond, foto itu terlalu solid gambarnya, terutama pada bagian hitam jasnya itu, dan seperti bukan dari hasil foto analog, seperti foto dari hasil digital. Intinya adalah ijazah itu adalah ijazah editan, dan ketika digunakan ELA, ya, error level analyze, terlihat. Cuman kalau ELA kan harus diperiksa betul ijazah sokol aslinya, kemudian ditingkatkan dengan resolusi tinggi, digitalisasi dengan resolusi tinggi. Tapi oke lah, 3 foto itu nggak bisa dibantah, nggak ada pembantahnya, even Joshua Sinambela sekalipun. Oke. Lalu apalagi yang bisa menjadi sebuah petunjuk bahwa itu ijazahnya palsu kemungkinan? Soal yang terkait dengan sertifikat atau diploma certificate comparison. Kan itu kan ceto welo-welo. Ini kasat mata. Ini ada ijazah Jokowi 1120 dibandingkan dengan 3 rekan lainnya. Bahkan ijazah Fronojiwo 1115, 1116,
almarhum Hari Mulyono 1117 Sri Murtiningsih. Dan ketiga ijazah ini identik. Letak hurufnya, tampilkan ya perbandingan itu. Letak hurufnya itu sama. Ketika ada kata sarjana, A-nya itu nempel masih di logo UGM. Yang 1120 punya Pak Jokowi, Sukol, nggak nempel. Coba lihat nih. Ya, ini kebetulan yang dibandingkan terlihat betul adalah 1115, 1117. Sama itu sarjana, huruf A-nya nempel kan? Sementara coba lihat huruf A-nya ini yang tengah Jokowi. Jauh sekali. Dan ini kasat mata, nggak bisa kita kemudian mengatakan, wah nggak bisa ini. Ini kan harus yang analog. Jadi kalau yang namanya analog difoto dalam berbagai posisi pun tetap kelihatan tuh huruf A-nya, nggak akan masuk dia. Itu yang namanya perbandingan dari plat, dari blankonya. Terlihat, dan ini petunjuk bagi polisi untuk mendalami ini lebih lanjut. Panggil Rismon, panggil Roy Suryo untuk diperiksa sebagai ahli. Kalau ini ditingkatkan dalam penyidikan, banyak faktanya. Dokumen itu sendiri faktanya, surat, ya kan, keterangan ahli, cukup sudah 2 alat bukti minimal. Keterangan ahli dan bukti surat. Kok mengatakan tidak cukup bukti? Pening kita. Padahal ini kan cetowelo-welo Pak Prabowo, ya. Anda mau membiarkan aparat di bawah Anda bekerja dengan ketidakadilan. Nah, sementara kata-kata diproses dengan pasal-pasal yang gila-gilaan, obral pasal, bayangkan. Obral pasal dengan ancaman yang juga obral sampai 12 tahun. Variasinya yang pasal-pasal yang ngawur-ngawur itu 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Ini apa-apaan? Padahal kata-kata. Oke, yang lainnya soal kebohongan, ya kan? Pasal tentang kebohongan publik. Yang bohongnya di mana? Yang jelas-jelas bohong itu yang mengatakan bahwa Kasmujo itu adalah pembimbing skripsinya. Berkat bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya berhasil menyelesaikan skripsi. Walaupun saya tidak tahu berapa bolak-baliknya. Kan begitu. Anda mau membantah kalau itu bukan kebohongan. Kan cetowelo-welo, itu kebohongan. Lah, kok ini yang dikenakan pasal menyebarkan kebohongan? Pening kita. Kok bisa begitu? Ya bisa begitu kalau orang mengatakan, ya inilah hukum di negara anta berantah, ya kan? Coba bayangkan, ada sejumlah putusan MK nggak digubris, dicuekin aja. Udah jelas putusan MK, nggak bisa Anda mengenakan pasal mengenai penghasutan. Udah ditolak dari awal, nggak cukup kualifikasinya. Orang tidak ada kejahatan, predikat kejahatan, predikat crime-nya, tidak ada yang dihasut, tidak ada yang terhasut. Kan lucu sekali. Kalau kemudian digunakan pasal 160 itu. Termasuk juga pasal menyebarkan kebohongan yang memunculkan kerusuhan. Nggak ada juga. Ya kan? Jadi sobat era sekalian, ya itulah. Kita ini bukan gini ya. Ini nggak ada kaitannya sama kebencian. Tidak ada kaitannya sakit hati. Nggak ada. Ini adalah sebuah rasionalitas hati nurani. Ya, yang didorong oleh pengetahuan, informasi yang masuk kepada kita. Udah jelas informasinya, cetowelo-welo. Masa pasal kebohongan dikenakan pada Roy Suryo, sementara yang bohong soal Kasmujo itu bukan lagi lebih, itu jelas sekali. Itu yang namanya kebohongan itu. Makanya saya secara adil ingin mengatakan, beda antara kebohongan dengan janji yang tidak terpenuhi itu beda. Saya tidak mau impor, tapi ternyata impor. Nah, itu bukan bohong, itu janji yang tidak dipenuhi. Oke? Tapi kalau saya mengatakan sekian ribu sudah dipesan, ya kan? 6.000 mobil SMK sudah dipesan. Ternyata tidak ada pesanan itu. Nah, itu namanya bohong. Kalau misalnya pesanannya tidak jadi, ya itu nggak bohong. Tapi kan tidak ada kata-kata atau informasi mengatakan pesanannya tidak jadi. Ya kan? Jadi sobat era sekalian, kasihan tuh anak-anak di fakultas hukum yang belajar hukum. Kasihan kalian yang menjadi lawyer tapi membela ketidakbenaran dan menutupi hati nurani. Kasihan para penguasa yang menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang. Memang seperti ini tidak diperhitungkan di akhirat kelak misalnya. Ya kita terpaksa ngomong akhirat kalau seandainya keadilan dunia tidak bisa kita peroleh. Kan jelas di depan mata kita. Belum lagi kalau kita menyebut kasus-kasus lainnya, KM50 misalnya. Joshua itu hampir itu keadilan tidak tercipta. Bayangkan. Itu kan kerja otopsi oleh
Bareskrim juga langsung cepat-cepat langsung dikuburkan. Untung ada seorang perempuan yang kemudian berani memotret dan mengungkapkan fisik Joshua tersebut. Kan aneh betul, cepat-cepat langsung mayatnya di apa istilahnya? Wah, langsung dijahit kembali, langsung mau dikuburkan. Jadi saudara sekalian, hal seperti ini bukan tidak proven, sudah proven. KM50 tiba-tiba hilang semua yang namanya CCTV-nya, locus delicti-nya, tempat kejadian perkaranya diobrak-abrik, hilang kemudian faktanya, bukannya di polis lain. Jadi kalau saya mengatakan ini, tidak ada kebencian. Saya cinta Republik ini, sangat cinta Republik ini. Keadilan itulah yang kita inginkan di tanah ini, di Republik ini. Pak Prabowo, terpaksa kita ngomong Pak Prabowo lagi. Kalau Anda dan aparat Anda ingin kebenaran, cobalah panggil Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Siahaan ini, suruh presentasi di depan Anda. Apa sih yang mereka katakan dan mereka perjuangkan? Apakah mereka bullshit? Apakah mereka mengatakan berita bohong? Apakah mereka kemudian melakukan hanya sekedar ujaran kebencian-kebencian saja? Tidak ada fakta dan data yang mereka sampaikan? Apakah mereka menghasut? Tidak. Mereka, kalau kita angkat lagi pakai teori, sedang menjalankan apa yang dinamakan people sovereignty, yaitu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang mereka katakan. Rakyat itu berdaulat menurut Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang kita letakkan sebagai hukum tertinggi kita, the supreme law of the land. Kalau Anda mau percaya hukum tata negara atau hukum konstitusi. Kalau hukum gak penting lagi, ya sudah, kita pakai negara kekuasaan saja. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Seperti yang sering saya katakan, bukan menurut Undang-Undang ITE dan KUHP. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di Undang-Undang Dasar itu ada sejumlah instrumen di mana rakyat dilindungi atau rakyat bisa menggunakan hak atau kekuasaan atau kedaulatannya. Termasuk hak untuk mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi, kemudian mengolah informasi, menyimpan informasi, menyebarkan informasi. Itu hak. Itulah yang dilakukan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, dan lain sebagainya. Masa kemudian hal-hal yang sifatnya scientific tiba-tiba dikriminalkan? Kata-kata dikriminalkan, kegiatan ilmiah dikriminalkan. Adapun objeknya adalah soal ijazah, karena ini menyangkut sebuah dokumen yang digunakan untuk jabatan publik tertinggi. Ini ada berita misalnya, wali kota di Jepang mundur gara-gara ijazahnya palsu. Bukan tidak ada. Ada yang seperti itu. Tapi kan ini sudah selesai. Iya, tetapi kan ini adalah catatan sejarah dan menentukan apakah dia masih berhak untuk mendapatkan segala fasilitas negara. Ya kan, mendapatkan ajudan, mendapatkan rumah, mendapatkan pensiun dan lain sebagainya. Termasuk juga apakah dia memiliki moral standing untuk membiarkan putra-putrinya terus berkuasa. Kan rakyat perlu tahu, nih, orang ini adalah orang yang pernah menggunakan dokumen palsu misalnya. Nah, tetapi sekali lagi, ini kan praduga tak bersalah, tetap. Dugaan, iya. Mana buktinya? Buktinya itu panggil Roy Suryo, panggil Rismon, panggil Dr. Tifa, suruh mereka di BAP. Kan sudah ada 2 alat bukti untuk ditingkatkan. Ya kita aja yang awam paham. Kan minimal 2 alat bukti untuk ditingkatkan ke proses penyidikan. Alat bukti pertama surat, yaitu dokumennya. Alat bukti kedua, keterangan ahli. Alat bukti ketiga, kalau mau, yaitu ijazah-ijazah lain yang tidak sama. Kan bisa kemudian menjadi minimal 2 alat bukti. Rasanya nggak mungkin, susah memenuhinya, kecuali kalau kita menutup pintu keadilan, membiarkan itu. Nanti tidak ada forum apapun yang bisa mengutak-atik atau menghadirkan ijazah analog Jokowi atau ijazah fisiknya, lalu dilindungi dengan sebuah instrumen. Siapa yang ngomong, tangkap, tahan, adili. Begitukah hukum kita? Masyarakat hanya ingin mengetahui keaslian ijazah, tapi semua dilindungi, dan kemudian siapapun yang mempermasalahkan, kalian sudah memfitnah, kalian sudah mencemarkan nama baik, kalian sudah memprovokasi, kalian sudah menyebarkan berita bohong, kalian sudah menyebabkan ujaran kebencian. Allahu Akbar. Kalau begitu gimana bro hukum kita ini? Padahal core bisnisnya, intinya belum dibuktikan. Lalu rely on dengan kegiatan Bareskrim yang belum pro justisia dan melanggar peraturan Kapolri sendiri. Yang namanya uji forensik, laboratorium forensik itu
pada saat tahapnya di penyidikan. Sudah ada tersangkanya dan itu terakhir. Gitu. Ini enggak di depan, langsung untuk menutupi semuanya. Tidak terbukti palsu. Wah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Kalau begitu caranya, gimana kita ya disuruh bayar pajak dan lain sebagainya sebagai warga negara. Kemudian daripada itu, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Itu kata Prabowo, the first place kita harus melindungi rakyat. Ketika dia ngomong di depan TNI atau Polri, dua-duanya lupa saya. Ini rakyat tidak terlindungi, bro. Rakyat bisa dikriminalisasi at any time. Padahal konstitusi mengatakan Indonesia kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Bukan dilaksanakan menurut KUHP dan undang-undang ITE. Apa itu undang-undang dasar isinya? Salah satunya adalah hak rakyat. Hak asasi manusia untuk mendapatkan kepastian hukum. Hak berdemokrasi. Hak menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Apakah pelajaran ini nggak nyampe di penegak hukum? Apakah mereka cuekkan ini? Apakah nggak penting lagi kita bicara tentang teori jenjang peraturan yang lebih tinggi, Steubenbauer teori? Nggak penting lagi. Yang penting adalah saya punya bukti bahwa Anda melanggar KUHP dan melanggar undang-undang ITE, maka saya akan penjarakan Anda. Kan kacau, cara berpikirnya harus jelas, paradigmatik. Tidak pernah orang bicara tentang kedaulatan rakyat. Tidak pernah orang bicara tentang konstitusi lagi. Yang bicara adalah, wah ini undang-undang ITE. Padahal informasi dan transaksi elektronik. Itu untuk melindungi konsumen dari penipuan-penipuan melalui media sosial. Melalui elektronik, dokumen-dokumen elektronik. Ya kan? Tetapi yang dipakai adalah untuk membungkam lawan-lawan politik. Itu saja nggak nyambung sudah, bayangkan. Nggak nyambung. Undang-undang ITE dipakai untuk mengkriminalkan orang lain. Nggak nyambung. Berat sekali. Jadi tidak pernah digunakan untuk penipuan-penipuan di ranah media sosial atau internet, dipakai untuk kasus-kasus politik seperti ini. Kan lucu sekali jadinya. Kan itu mayoritas undang-undang ITE semua yang mau dipakai. Mayoritas. Luar biasa. Ya. Oke. Kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Ya. Ya, dengan hati nurani. Ya, bacalah dengan hati nurani. Siapa yang terhasut? Siapa? Kemudian ada bilang ini, Tifa, Roy, Rismon, kalian akan masuk bui sehebat apapun kalian. Kami punya Prabowo. Oh, kami punya Listio. Kami punya uang yang unlimited. Berapa sih harga Palu Hakim? Oh, ini beda lagi. Nggak bisalah melawan uang 11.000 triliun. Jangan coba-coba mainkan santet aja. Jangan dong. Rakyat lagi, padahal ini kepentingan segelintir kelompok. Lucu banget dia bilang kepentingan segelintir kelompok. Oke, ini kepentingan segelintir kelompok. Pertanyaannya adalah ijazahnya tuh palsu atau enggak? Kan itu pertanyaannya. Kalau kemudian ya katakanlah misalnya ini cuma laporan satu orang saja, ini delik umum dan ada buktinya misalnya. Jangan kita bicara mengenai soal berapa banyak orang yang mendukung atau tidak, ya kan? Anda bilang segelintir kelompok itu apa? Mau bilang cuma 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, 11 orang, 100.000 orang? Bagaimana? Kemudian, lalu dikaitkan dengan hasil pemilu. Loh, apa kaitannya dengan hasil pemilu? Uang hasil pemilunya juga penuh dengan kecurangan, kan begitu. Percuma, semua sudah tidak ada takut-takutnya sama hukum akhirat. Ya nggak apa-apa. Kemudian, ini juga tercermin ya dari komentar-komentar di sini yang nggak ngerti nih orang, karena itu nggak saya bacakan, ya kan? Bang Refli, mohon pencerahan. Apakah hakim bisa memutuskan suatu kasus dengan mengabaikan bukti-bukti persidangan? Contoh kemungkinan kasus Tom Lembong. Siapa yang mengawasi? Kenapa hakim yang ngawur? Kenapa hakim yang... Kan harusnya yang namanya hukuman vonis itu didasarkan kepada minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Kan begitu? Jadi kalau hakimnya punya hati nurani, tapi keyakinan hakim itu pakai dan. Bukan hanya soal yakin tidak yakin, tetapi didasarkan pada minimal 2 alat bukti. Nah dalam kasus Tom Lembong, apa alat buktinya kalau yang menyatakan dia korupsi? Kan begitu. Aliran dana tidak ada. Lalu konstruksi korupsinya aneh, yaitu berubah-ubah. Kata Tom geser gawang. Awalnya dia anggap BUMN kurang untung.
Ternyata bukan itu yang ditudingkan atau dituduhkan. Yang dituduhkan adalah ternyata harusnya pendapatan negara lebih besar dari pajak impor. Kalau yang diimpor adalah gula kristal putih. Aneh lagi. Gitu. Gue setuju dengan lo Bung Revi, tapi soal Roy dan kawan-kawan tidak lanjutin itu wajib karena sudah membuat rakyat resah, rakyat Indonesia, dan mengganggu kinerja pemerintah. Lucu sekali Anda mengklaim membuat rakyat resah. Rakyat resah itu apa ukurannya? Satu. Yang kedua, mengganggu kinerja pemerintah. Emang dia ngapain? Masa orang kemudian yang begini mengganggu kinerja pemerintah? Kalau saya balik, justru pemerintah senang. Kan bisa kan dibalik. Kenapa? Karena orang tidak memperhatikan soal kinerja pemerintah. Jadi pemerintah suka-suka saja. Kalau dia pemerintahnya baik, bagus dia kerjanya. Tapi kalau pemerintahnya korup, ini mumpung kita nggak diperhatikan rakyat, rakyat sedang memperhatikan ijazah palsu, udah kita korup aja. Siapa bilang mengganggu kinerja pemerintah? Justru pemerintah senang. Orang saya mengkritik Prabowo nggak ada yang nonton, memuji Prabowo nggak ada yang nonton juga. Artinya kan boro-boro terganggu. Orang cuek aja dengan pemerintah, ya, dalam pengertian. Kan Anda bilang mengganggu kinerja. Kan pengertian mengganggu kinerja itu orang lagi bekerja kita ganggu. Nah ini boro-boro kita ganggu. Orang memperhatikan aja, suka-suka dia. Gitu. Oh tapi kalau begitu nanti nggak ada peran masyarakat. Nah Anda kan nggak bicara tentang partisipasi masyarakat. Anda bicara seolah-olah pemerintah ini sedang bekerja dan diganggu, ya. Gitu. Begitu sobat RS sekalian, ya. Saya mau membacakan semuanya, saya kira nggak bisa. Tapi itulah pelajaran hidup, pelajaran berbangsa dan bernegara, yang makin membuat kita ingin berjuang dalam hidup ini, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bagian kerja dari orang yang beriman, ya. Tidak hanya untuk kepentingan dunia tapi juga kepentingan akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Sebagai manusia mungkin kita banyak kelemahannya. Ibadah kita tidak terlalu baik. Kemudian banyak hal, banyak dosa yang kita lakukan. Tapi mudah-mudahan dengan kesungguhan kita beramar ma'ruf dan bernahi mungkar ini, maka itu bisa menembus dosa-dosa kita dan kemudian menempatkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Begitu sobat RH sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita nanti akan bahas yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.